Kenapa selalu Bapak Jokowi? Kenapa bukan yang lain? Padahal kita ketahui bersama, Bapak Jokowi itu sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi hampir setiap hari beredar di media sosial, beredar di media televisi, nama Bapak Jokowi. Apakah ini artinya Mulyono yang disematkan oleh para pembenci itu artinya bahwa nama Bapak Jokowi terus dan terus dimuliakan? Ya teman-teman, banyak alasan kenapa selalu Bapak Jokowi. Bahkan sampai-sampai saking hebatnya seorang Joko Widodo, orang-orang sampai menguliti data pribadinya. Orang-orang sampai menguliti ijazahnya Bapak Jokowi. Yang sampai saat ini, kasus ini belum juga kelar-kelar. Dulu, ketika Bapak Jokowi merencanakan sesuatu tentang bangsa ini, banyak yang mencibir dia. Sekarang ketika semua yang dilakukan oleh Bapak Jokowi terbukti, orang-orang mulai apa? Iri, cemburu. Maka dengan berbagai cara mereka mencoba untuk menjatuhkan reputasi dari seorang Bapak Joko Widodo, teman-teman. Nah, video saya berikut ini mari kita dengarkan pernyataan Bapak Jokowi ketika beliau masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejak kita merdeka sampai sekarang, jalan tol yang ada itu hanya 830 km. Hanya. Nah gimana? Nyatanya seperti itu, saya ukur ya hanya segitu. Kemudian pembangunan jalur kereta api, sama. Saya selalu memutuskan, karena ini keputusan politik, misalnya jalur kereta api di Sulawesi, itu rencananya sudah ada dan bertahun-tahun, nggak pernah diputuskan, ya nggak mulai-mulai. Tapi begitu diputuskan, gerak, kemudian dilihat, ya mesti progresnya ada. Banyak yang bertanya kepada saya, selain dari APBN nanti duitnya dari mana Pak? Ini kan kebutuhan dalam 5 tahun, kurang lebih 5.400 triliun rupiah. APBN kira-kira hanya bisa menyiapkan 1.500 triliun rupiah. Sisanya dari mana? Ya dari swasta, dari PPP, nanti dari model sekuritisasi. Dengan cara-cara model-model pembiayaan seperti itu, ya barang-barang itu akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau hanya tergantung pada APBN, ya sampai kiamat nggak akan selesai. Ya pada rakyat butuh, provinsi butuh pelabuhan, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol. Kalau kita hanya mengandalkan dari APBN, ya nggak akan kita miliki sampai. Saya nggak ngomong itu. Jadi contoh misalnya pelabuhan baik yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Ya semua pulau membutuhkan, semua provinsi membutuhkan. Tapi kita ini konsentrasi dulu ke pelabuhan-pelabuhan besar dulu. Ini agar tol laut, kapal-kapal besar itu bisa bersandar ke pelabuhan-pelabuhan itu. Terus nanti bisa kapal besar dari barat ke timur bisa muter terus, ini baru. Kalau enggak, ya enggak mungkin kapal-kapal besar yang masuk ke negara kita ini bisa bersandar. Hanya dari dulu sampai sekarang bersandarnya di Tanjung Priok ya. Pulau yang lain dapat apa kalau enggak dibangun? Sang eksekutor sehingga sejati. kita bangun
membuat narasi, merencanakan sesuatu, mencita-citakan sesuatu, semua kita pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya teman-teman, apakah untuk mengeksekusi apa yang telah kita cita-citakan, apa yang telah kita rencanakan itu semudah yang kita bayangkan? Tentu tidak. Kenapa saya bilang Bapak Jokowi adalah sang eksekutor sejati? Tadi kita menyimak pernyataan beliau bahwa yang akan dia lakukan itu semua sudah direncanakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tentu terkait kereta cepat, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, pemindahan ibu kota negara. Itu semua sudah direncanakan jauh-jauh hari. Apakah bangsa ini hanya sebatas merencanakan, memimpikan, mengimpikan? Tidak kan? Ini bukan Anies Baswedan yang hanya sekedar memberikan retorika-retorika, kata-kata pemanis untuk mengelabui para pendukungnya. Biar dibilang, wah Anies ini hebat ya. Tapi fakta tidak bisa kita pungkiri. Bapak Jokowi adalah sang eksekutor sejati. Dulu kita bilang Bapak Soeharto adalah bapak pembangunan. Tapi saat ini, bapak pembangunan itu ada di Bapak Jokowi. Karena kalau kita membuat perbandingan, pembangunan di zaman Soeharto dengan Bapak Jokowi, hasilnya sangat-sangat berbeda jauh. 10 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi, kita bandingkan dengan 32 tahun kepemimpinan Bapak Soeharto, itu sangat berbeda. Bapak Jokowi bilang, kalau hanya mengandalkan APBN, mau sampai dunia kiamat pun, bangsa ini akan seperti ini terus, tidak akan maju-maju. Itulah yang namanya apa? Visioner. Memikirkan ke depan. Dia tidak peduli mau ada uang kek, tidak ada uang kek. Tapi dia tabrak dulu. Dan hasilnya apa? Saat ini kita menikmati pembangunan-pembangunan yang sudah selesai dilakukan. Dulu ketika beliau mencanangkan atau merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh pemimpin sebelumnya, orang-orang bilang apa? Emangnya aspal mau dimakan? Emangnya jembatan itu mau dimakan? Rakyat ini butuh dibantu. Ya, masyarakat perlu dibantu. Tapi apakah kita hanya memberikan mereka uang, mereka beli makan, setelah itu selesai jadi tai? Tapi cara berpikir dari seorang Bapak Jokowi berbeda. Saya harus menyiapkan jalan, saya harus menyiapkan jembatan agar bisa menghubungkan antara daerah yang satu ke daerah yang lain, agar bisa menghubungkan daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Kalau jalan sudah bagus, kalau jembatannya sudah bagus, pasti alur ya. Orang mau menjual hasil komoditinya itu lancar. Tapi kalau hasil pertaniannya banyak, jalannya jelek, mau ngapain? Itulah alasan kenapa selalu Pak Jokowi. Kenapa selalu Pak Jokowi? Ya karena mereka iri dengan keberhasilan yang sudah dicapai oleh seorang Bapak Joko Widodo. Ya tidak lebih dari itu teman-teman. Kenapa selalu Jokowi? Kenapa selalu Jokowi? Maksudnya kenapa selalu Jokowi yang diserang gitu ya? Dengan isu-isu ijazah palsu, isu plonga-plongo, isu hutang, isu antek-antek asing, isu PKI, isu ya intinya yang jelek-jeleknya. Kenapa harus Bapak Jokowi? Maksudnya seperti itu ya. Jadi gini kan,
mantan presiden sebelumnya ada Megawati, ada SBY, ya yang masih adalah. Kalau Bapak Gus Dur kan udah almarhum, B.J. Habibie sudah almarhum. Nah, 2 orang yang masih ada ini kenapa nggak diserang? Maksudnya seperti itu. Ya bagaimana mau nyerang? Yang nyerang itu ya orang suruhannya dia ini, yang presiden sebelum-sebelumnya. Nggak mungkin lah nyerang, orang ini bayar orang untuk nyerang Pak Jokowi. Biar apa? Biar namanya jelek, biar tidak berpengaruh lagi dalam politiknya, dan biar tidak ada suara lagi untuk Jokowi. Gitu loh. Betul nggak? Kenapa yang dituduh ijazahnya palsu Jokowi dan Gibran? Kan ada misi-misi tertentu politik. Kenapa nggak SBY disuruh tunjukkan ijazahnya? Kenapa nggak Megawati? Kenapa bahkan tidak Prabowo? Sekalian gitu loh. Kenapa Jokowi? Karena dia sadar kekuatan di negeri ini politiknya dipegang Pak Jokowi. Jadi bagaimana caranya untuk menjelekkan nama Pak Jokowi? Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Bapak Jokowi lu semakin nyerang, bukan berarti masyarakat semakin benci. Semakin mengerti taktik politikmu, bahwa yang menyerang itu adalah orang-orang suruhanmu. Begitu ceritanya. Jadi bukan berarti malah masyarakat tuh benci sama Bapak Jokowi. Enggak, makin sayang sama Bapak Jokowi. Karena apa? Permainanmu terlalu kasar, tidak halus. Pengen halus tapi kasar, akhirnya ketahuan kan? Ya, dasar. Coba kamu tanyakan ijazahnya SBY mana? Dia kan sudah tidak menjabat juga. Pak Jokowi sudah tidak menjabat, kenapa masih kalian serang? Kalian hina. Bahkan wakil presiden Gibran yang kau bilang tidak lulus SMP, tidak lulus SD, kenapa kalian takut sama yang tidak lulus sama SD? Kok ingin memakzulkan Gibran? Pikir. Gimana mau pikir kalau yang ada di dalam otaknya ini gas, angin toh, isinya nggak ada. Iya, karena Bapak Jokowi punya kekuatan yang sangat dahsyat di dunia perpolitikan Indonesia, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kekuatan politik dari seorang Bapak Jokowi sudah ia buktikan ketika dia maju dan bertarung, belum pernah dikalahkan. Bahkan dia berhasil memenangkan orang yang dia dukung. Artinya di sini boleh saya katakan Pak Jokowi sudah 4 kali memenangkan pertandingan ini ya. 4 kali secara berturut-turut. Apa perlu saya sampaikan? Biar teman-teman ingat. Wali kota, tembuskan. Gubernur, tembuskan. Presiden, tembuskan. Kemudian membantu Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu berhasil. Saya termasuk salah satu orang yang pesimis bahwa Pilpres ketika itu akan terjadi 1 putaran. Karena melihat ada 3 paslon. Itu sangat mustahil terjadi. Tapi ketika Bapak Jokowi ada di pihak itu, semua yang kita prediksi itu jadi berantakan. Dan akhirnya 1 putaran, teman-teman. Ini luar biasa. Lalu sekarang, ketika PSI mulai muncul, apakah tidak ada yang merasa takut? Pasti ada.
Bisa kita lihat ketakutan-ketakutan yang muncul itu dari cara-cara baser-baser ya, yang menyerang Bapak Jokowi dengan berbagai cara itu ada deh ya. Ada. Isu ijazah itu terus-menerus digulirkan oleh mereka. Dari Bapak Jokowi masih menjabat sebagai presiden sampai saat ini ketika beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi apakah permainan-permainan kotor, permainan-permainan licik yang selama ini mereka buat, itu menurunkan marwah dari seorang Bapak Jokowi? Tidak kan? Artinya apa? Bapak Jokowi terlalu kuat untuk mereka hancurkan. Pak Jokowi itu memberikan bukti, bukan omong kosong melompong seperti Anies Baswedan yang hanya jago bicara. Saya kemarin mendengar berita, katanya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan kembali membangun halte bus kah yang ada di Hotel Sarina, di depan Hotel Sarina. Yang katanya dulu dibangun era Gubernur siapa Sadikin kah itu? Kemudian saat Ahok naik, ditata kembali menjadi lebih bagus. Tapi saat Anies Baswedan jadi gubernur, malah dibongkar dengan alasan penataan kota. Itu kan kebiasaannya Anies Baswedan. Bangun, bongkar, bangun, bongkar. Tapi Pak Jokowi, sang visioner sejati, sang eksekutor sejati, beda cara pandang. Cara beliau memandang ke depan itu berbeda dengan apa yang sering para pembenci lakukan. Ketika Pak Jokowi merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, banyak yang mencibir. Tapi saat ini, apakah orang-orang yang mencibir Pak Jokowi itu dia tidak menikmati kereta cepat? Saya kira pasti orang itu akan, dia mungkin yang lebih banyak naik kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya. Mau menjatuhkan Bapak Jokowi agak sulit, Ferguson. Jadi selama Bapak Jokowi masih ada, kalian jangan coba-coba melawan. Gri, respon kemana Gri? Kemana ya Rismon? Emang gua temenan sama Rismon. Lu nanyanya ke Roy Suryo, Tifa, itu dong. Kan kelompoknya mereka itu. Atau nanyanya ke Hosainuddin. Kan dia dulu pengacaranya. Jangan lagi nanya ke Egy Sujana. Pasti dia jawabnya nggak tahu. Habis dilaporin nggak nongol katanya. Kemarin, lupa saya harinya, pada saat saya mengantarkan Bang Joshua diperiksa untuk saksi laporannya Bang Bill, masih ketemu Rismon di Polda Metro Jaya. Ngapain, Gri? Dalam langkah wajib lapor. Tapi kenapa sekarang nggak muncul di publik, Gri? Ya mungkin lagi di kebun kali. Ngapain di kebun, Gri? Loh, siapa tahu dia sedang memetik buah. Emang dia tanam buah? Lah kan dia tanam buah tuduhan, buah fitnahan, buah caci maki kepada Pak Jokowi. Ada aja lo, Gri. Nah, sekarang kemungkinan besar Rismon sedang ada di kebun. Ngapain? Memetik buah. Buah kedoliman yang mereka tanam selama ini. Oh, cerdas Agri memang. Mungkin. Karena ilusi saya. Mungkin lagi di kebun. Karena saya tengok Bali G, itu udah 2 hari yang lalu juga nggak ada video yang diupload. Kemudian saya juga
tengok di channel-channel sohibnya dia, ya, yang biasanya podcast, nggak juga muncul, nggak juga ada. Ya, kemudian press release di mana-mana, biasanya doorstop. Kemarin habis wajib lapor juga diem aja. Malah ketemu Bang Joshua, diajak salaman malah dipelototi. Oh, gua nggak sigap aja. Kalau sigap harusnya gua ambil kamera itu. Cuman gua nggak ngehnya belakangan. Kalau nggak kan dapat momen itu. Ketemu Joshua nih, ketemu. Ngapain dipelototin Joshua? Diajak salaman, mengelak Rismon. Terus habis itu kemana, Gri? Nggak ada, nggak tahu kemana. Melarikan diri, enggak lah. Kan kemarin masih wajib lapor, kelihatan. Jangan suka prasangka buruk. Orang gua bilang lagi di kebun memetik buah kedoliman. Kukira keras, ternyata kertas. Itulah yang berbahasa yang layak saya sematkan kepada gerombolan teroris selama ini sebelum Pak Jokowi melaporkan mereka. Wow, teriaknya sangat kencang ya. Bahkan hampir setiap hari diundang di media-media televisi. Hampir setiap hari kita scroll TikTok, itu ada mereka. Tapi saat ini ya, setelah menjadi tersengkol, apa? Mungkin pada kemana? Di kebun. Ngapain? Lagi panen. Panen apa? Panen buah. Buah apa? Buah kezoliman. Buah yang mereka tanam selama ini, akhirnya mereka petik juga. Buah kesabaran. Kan yang mereka inginkan itu kan status mereka sebagai tersangka, biar setiap hari wajib lapor di Polda Metro Jaya kan teman-teman. Ya, memang agak aneh. Mereka ini saya tidak habis pikir ya teman-teman. Mereka ini sebenarnya ada kerja nggak sih? Mereka ini punya keluarga nggak sih? Kok tiap hari sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Tapi tidak pernah kita melihat orang-orang ini mengurus perusahaannya mereka, mengurus keluarganya mereka. Apakah hidup mereka sudah terlalu mapan sehingga mereka tidak peduli lagi dengan keluarganya mereka? Saking mapannya, mereka harus bekerja keras untuk mengurusin urusannya orang lain. Dalam hal ini, Bapak Jokowi. Pak Jokowi ini hebat sekali ya, teman-teman. Saya penasaran ya, Pak Jokowi ini tiap hari makan apa sih? Dari kecil Pak Jokowi ini makan apa sih, teman-teman? Saking hebatnya dari Pak Jokowi ini ya, sudah tidak menjabat juga masih dibahas terus-terusan ini. Pak Jokowi, pakai resep dong. Bagi itu ke Rismon itu. Bagi itu ke Roy Suryo itu. Bagi ke Tifa itu. Biar mereka juga hebat kayak Bapak Jokowi. Biar mereka juga pintar kayak Bapak Jokowi. Bukan kelihatan pintar ya. Berbeda dengan orang yang pintar dan kelihatan pintar. Berbeda orang yang hanya jago retorika dengan orang yang jago mengeksekusi. Nah, yang jago retorika itu adalah siapa? Benar. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila. Buat teman-teman yang ingin berbelanja sesuatu, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa jika senang dengan konten-konten saya, bergabung bersama saya, silakan klik gabung tombol yang ada di channel YouTube Freddy Kako. Oh ya teman-teman, kalau ingin berdiskusi ya, membuat postingan di channel saya itu bisa loh sekarang. Teman-teman klik di channel YouTube saya, nanti muncul di atas itu ada komunitas. Klik di komunitas itu, nah di situ teman-teman bisa membuat postingan. Kita berdiskusi di situ.
biar channel ini semakin besar ya. Biar nama Pak Jokowi semakin besar, kita mempersiapkan diri untuk 2029 kita gaspol. Terima kasih.